Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Guru kita Ustadz Fikih Haikal yang kita doakan semoga beliau selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saya yang menjadi host pada siang hari ini Mas Sofyan, seluruh jamaah Masjid As-Solihin. Betul ya? Masjid As-Solihin Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa Jakarta hari ini, mataharinya 2 ya. Panas sekali Masya Allah. Tapi saya langsung nyes adem ketemu Bapak Ibu semua. Karena ini muka-mukanya aura penghuni surga. Iya. Senang ya ngelihat penghuni surga mukanya ceria semuanya walaupun banyak utang, biasa aja. Ya. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tema tentang kejujuran membawa keberkahan. Sebelum saya masuk tema saya mau nanya, ada nggak di sini Bapak Ibu jamaah sekalian yang pernah bohong? Unjuk tangannya. Nah, kagak ada yang ngaku di sini, malaikat semua di sini. Pernah saya, ya Bu ya. Bohong sepertinya sudah menjadi bagian dalam keseharian hidup kita, betul? Ini Bapak Ibu yang paling sering banyak bohong, suami apa istrinya nih? Sama-sama. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, ternyata bohong itu menyebabkan ketidakberkahan dalam hidup kita. Dan sebaliknya kejujuran itu membawa keberkahan. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, iyyakum bisidqin, hendaklah kalian menjadi orang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa kepada surga. Jadi kalau orang jujur itu orang baik dan masuk surga. Namun sebaliknya, wa iyyakum wal kadziba, jauhilah kalian menjadi orang pendusta, jauhilah kalian perbuatan bohong. Ya, wa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena berdusta berbohong itu membawa kepada keburukan, kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan kejahatan itu membawa kepada neraka. Bu, jujur membawa ke surga, bohong membawa ke neraka. Saya ngomong dulu tentang bohong Bu, ini kan tadi banyak yang bohong katanya Bu ya. Bu, ciri-ciri orang bohong gimana Bu? 1, biasanya kalau orang bohong satu, untuk menutupi kebohongannya, dia membuat kebohongan yang lainnya. Terus seperti itu. Jadi bohong tuh Bu, bunga berbunga Bu, bohong terus. Ya, maka hidupnya tidak menjadi tenang. Tiap hari bohong, lelah Bu. Ya, palsu,
memakai topeng itu capek nggak Pak? Capek. Ya. Bapak kalau sudah bohong sekali sama istri Pak, itu Bapak harus membuat banyak kebohongan yang lain. Ibu tahu nggak? Suami ibu ini detak jantungnya cepat ketika apa Bu? Ada yang tahu nggak? Kan biasa kan normal ya Bu ya. Ini tiba-tiba dia menjadi sangat cepat. Itu ketika handphonenya dipegang sama istri. Pengalaman pribadi enggak. Kenapa demikian? Karena di handphone itu mungkin banyak kebohongan yang disimpan. Sehingga pas diperiksa sama istri, detak jantungnya menjadi luar biasa, nggak karuan. Ya, hati-hati nih Bapak, ya Pak. Maka terbukalah Pak. Ini kan menikah itu kan jangan ada rahasia di antara kita. Tapi ternyata dalam hidup rumah tangga itu ada bohong yang boleh. Di antaranya apa Pak? Bohong untuk menyenangkan istri. Tahu bini bapak nggak bisa masak, ya, tapi jangan jujur-jujur amat Pak. Mama Masya Allah, sayurnya luar biasa, aku tidak pernah merasakan sayur seperti ini dimanapun. Ya, jujur boleh untuk bohong boleh untuk menyenangkan istri. Tapi kalau bohong yang lain, Bu, ibu siap nggak suaminya jujur Bu? Dibongkar semua rahasia masa lalunya. Mending jangan ya Bu deh. Ya. Karena kadang-kadang kejujuran itu pahit, tapi memang harus disampaikan. Kata Nabi SAW, kulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Memang kadang-kadang jujur itu pahit Bu. Ya, jujur itu membawa resiko, kadang-kadang menjadi orang jujur bahkan dijauhi sama tetangganya, dijauhi sama lingkungannya. Ya, tapi itu tetap harus kita jaga karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Ya, jujur yang pertama adalah membawa keberkahan. Yang kedua, jujur itu tanda orang beriman, Bu. Lawannya beriman kan munafik. Ya, kata Nabi SAW, ayatul munafikina salasun. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddasa kadzabah. Kalau dia ngomong dia berdusta. Bapak, Ibu hati-hati. Ciri orang munafik yang pertama itu kalau dia bicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Orang munafik selanjutnya kalau dia berjanji dia ingkar. Ya. Wa idza tumina khana, dan ketika diberi amanah dia khianat. Maka jujur adalah tanda orang beriman. Dan sebaiknya bohong itu adalah tanda atau ciri-ciri orang munafik. Kita ini kadang-kadang Bu suka memudahkan perkataan bohong. Lagi telepon, udah sampai di mana Pak? OTW. Padahal belum mandi. OTW ke kamar mandi, maksudnya begitu. Kita ini terlalu mudah berbohong Bu. Hati-hati ya Bu ya. Apalagi para pedagang Bu. Nah di sini ada pedagang nih, ada ya? Hati-hati, pedagang sampaikan barang dagangannya apa adanya kepada calon pemberi. Bapak punya showroom, mobil bekas, sampein Pak ini mobil bekas kena banjir, sampaikan apa adanya. Ya, Nabi pernah berkisah di zaman beliau, ada seorang pedagang, mohon maaf ya, pedagang kurma. Di atasnya bagus, di bawahnya ternyata kurmanya jelek. Nabi marah Pak. Jangan seperti itu, karena ketika ada kebohongan dalam perdagangan, dalam jual beli, maka jual beli itu tidak akan barokah. Ibu penjual beras, Bu di atasnya ya sama di bawah harus sama. Jangan di atasnya beras yang pulen, yang putih, yang bersih, di bawahnya kutu semua. Ya, hati-hati. Memang kadangkala ya berpikir, kalau saya menipu kan untung saya lebih banyak. Misalkan ibu jualan apa ya, jualan bensin dicampur, jualan susu dicampur. Ya, memang pertama kelihatannya untungnya banyak, tapi lama-kelamaan akan terbongkar kebusukan itu dan ujung-ujungnya orang tidak akan lagi mau membeli dagangan ibu dan bapak sekalian. Maka jujur itu adalah prinsip dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang jujur dan membawa kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah
La haula wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah, pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, berbuat jujur memang tidaklah mudah, apalagi banyak sekali godaan yang itu bisa menggugurkan kejujuran kita. Nah untuk itu pemirsa, dalam live Damai Indonesiaku siang hari ini kita mengangkat tema yaitu jujur kunci keberkahan. Bersama guru-guru kita, Ustadz Hilmi Firdaus yang tadi sudah menyampaikan tausiah di segmen 1 dan nanti ada juga guru kita Ustadz Fikri Haikal yang akan menyampaikan tausiah bagaimana sesungguhnya ujian untuk berbuat jujur. Nah pemirsa, nanti kita juga akan undang selain dari para jamaah yang mengajukan tanya jawab, juga akan kami undang pemirsa untuk bergabung di video call WhatsApp kami untuk berinteraksi langsung bersama guru-guru kami. Nah pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid As-Solihin, tepatnya di Jalan Walang Baru Raya, Tugu Utara Koja, Jakarta Utara. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.